Halo cuy, balik lagi sama Mimin di channel Manhwaku. By the way, terima kasih buat kalian semua yang sudah support channel Mimin dari awal sampai sekarang. Semoga kalian semua diberikan kesehatan selalu dan dipermudah segala urusannya. Amin. Nah, sekarang Mimin bakalan bahas alur manhwa yang berjudul Be the Actor atau bahasa Indonesianya To Be Actor, menjadi aktor ya. Manhwa ini bercerita tentang seorang aktor bernama Jang Yeon-guk. Dia meraih kesuksesan besar sebagai seorang aktor pendukung. Dia juga menerima berbagai macam penghargaan, dan yang paling memukau adalah dia juga mendapat penghargaan aktor pendukung terbaik pertama dan terhormat di Acting Awards. Namun pada hari itu ibunya meninggal. Merasa menyesal atas kematian dari sang ibu yang selalu dia abaikan selama bertahun-tahun. Dia memutuskan untuk menyusul ibunya. Sebelum kematiannya, dia merindukan kehangatan sang ibu yang selalu menyayanginya. Saat dia mengakhiri hidupnya, dia kembali lagi ke masa lalu, di saat ibunya masih hidup, dan dia kembali ke masa kecilnya. Nah, udah pengenalannya, kita langsung aja cuy ke alur ceritanya. Part kali ini diawali dengan Yeongguk yang berada di keuskupan. Setelah selesai sekolah, Yeongguk langsung pergi ke uskupan dengan mengenakan seragam sekolahnya. Saat misa sore berakhir, umat paroki meninggalkan gereja dan para pendeta berjubah berkeliling. Anakku, jubah yang kamu kenakan saat presentasi produksi sangat cocok untukmu. Sulit menemukan pendeta yang terlihat secantik itu di keuskupan kita. Masuklah. Uskup Agung tersenyum hangat, seperti kepribadiannya, dia baik dan lemah lembut. Uskup Agung, saya tahu Anda menerima naskah film tersebut melalui perusahaan produksi, tetapi saya merasa bersalah karena tidak memberitahu Anda lebih awal. Jadi saya datang menemui Anda seperti ini. Tidak, sebaliknya, jika kau memberitahu sebelumnya, kegembiraanku mungkin justru berkurang. Aku membaca naskahnya sambil kurang tidur untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Entah sudah berapa kali aku membaca ulang kalimat-kalimat seperti itu, membawa kembali kenangan saat aku masih muda dan membaca The Sorrow of Young Walter. Tapi aku khawatir, aku bertanya-tanya apakah anak muda di sini bisa mengganti naskah ini dengan baik. Hah? Apa maksudmu? Uskup Agung pun menjelaskan lebih lanjut. Tokoh utamanya ada karakter yang sangat introspektif. Ia merasa bersalah di dalam hatinya, seolah-olah mengakui perbuatan yang telah dilakukannya. Saya khawatir memerankan karakter seperti itu juga dapat menimbulkan nanah di dalam hati Anda. Bolehkah saya bertanya satu hal? Menurut Anda, apa yang Anda anggap sebagai kejahatan? Itu adalah pertanyaan yang pernah Yeongguk ajukan sebelumnya. Namun kali ini situasinya berubah ketika Uskup Agung menanyakan hal itu kepada Yeongguk. Jika Yeongguk ditanya pertanyaan ini pada hari pertama dia mengunjungi Keuskupan Agung, dia pasti akan merasa frustasi, tetapi tidak untuk sekarang. Saya menganggap kejahatan sebagai sesuatu yang memiliki hati yang jahat dan melakukan perbuatan jahat, mempermalukan mereka dan menjerat mereka dalam perangkap. Ketika saya melihat orang berdosa yang terperangkap dalam perangkap, mata saya yang penuh kesedihan tidak tertuju pada orang yang berdosa itu, tetapi pada orang-orang yang menderita karena dia. Itulah sentimen yang sama yang saya miliki ketika membaca kitab Mazmur. Dengan nada saleh dalam suaranya, Uskup Agung mengangguk singkat. Kekhawatiranku sepertinya tidak berdasar. Uskup Agung, tidakkah Anda mempertimbangkan bahwa film itu dapat merusak citra gereja? Ya, itu adalah kekhawatiran yang jujur dari Yeongguk. Memang benar bahwa Yeongguk merasa tidak nyaman menggambarkan citra seorang pendeta yang bertolak belakang dengan citra baik yang dimiliki orang-orang. Namun, Uskup Agung sama sekali tidak peduli dan kembali menunjukkan senyumannya yang unik dan baik hati. Dan dia menambahkan, sambil memegang resonerinya, tidak ada jawaban yang benar dalam agama. Iman seorang adalah milik orang yang beriman dan tidak ditentukan oleh agama. Jadi, isi dalam skenario tidak begitu penting. Ada kebebasan berekspresi dalam masyarakat kita. Apapun yang dikatakan film, itu tidak akan merusak iman. Saya pikir itulah kekuatan agama. Pada saat itu, di bawah nyanyian paduan suara para diaken, matahari merah terbenam menyinari lonceng yang tergantung di puncak menara sampai kemalaman harinya. Sedangkan di situasi lain, 38,7%. Yah, itu adalah rating penonton tertinggi untuk drama Yeon. Dengan episode terakhir yang semakin dekat, Departemen Drama SBC bersemangat bertanya-tanya apakah ratingnya akan melampaui 40%. Sudah hampir 5 tahun sejak drama produksi SBC memiliki rating lebih dari 40%. Hei, Kim Jin, apa kau bercanda dengan rencana mengadakan pesta penutupan di teater?
Dan apa maksudnya ronde kedua dengan daging sapi Korea? Apakah itu rencana pesta penutup yang kau ajukan? Aku harus segera menghubungi wartawan. Apa yang harus kulakukan? Baiklah, lanjutkan saja. Kau hanya mengatakan apa yang mudah bagimu. Apa kau pikir hanya timmu yang akan menghadiri pesta penutupan? Reporter akan datang. Aku akan ada di sana. Dan wakil presiden mungkin juga akan datang. Apa masuk akal untuk mengadakan di teater? Ubah saja kembali ke gedung pertemuan hotel. Bahkan jika kita menghabiskan banyak uang untuk pesta penutupan yang mewah, kalian selalu bertingkah seperti katak dalam sumur. Tidak, sampai kapan kita akan bersikap formal seperti ini? Aku tidak keberatan jika hanya aku di gedung pertemuan. Namun kru film dan para aktor akan merasa tidak nyaman. Terus terang saja, pesta penutup adalah saat kru film dan para aktor dengan bersantai setelah melalui masa-masa sulit syuting drama. Namun, dengan adanya wartawan yang datang untuk mewawancara, kepala departemen yang hadir, dan bahkan wakil presiden, menurutmu apakah alkohol yang mengalir lancar dalam suasana seperti itu? Seperti namanya, pesta penutupan adalah tempat para aktor dan kru film yang berpartisipasi dalam drama dapat bersantai setelah semua kerja keras mereka. Namun pada suatu saat acara menjadi lebih formal, dengan wartawan datang dan wawancara, dan bahkan eksekusi penyiaran muncul. Semua orang berusaha berhati-hati dengan kata-kata mereka, tetapi akan menjadi kebohongan jika mengatakan bahwa suasana seperti itu tidak memberatkan. Menontonnya di bioskop juga ada manfaatnya. Semua orang setuju untuk menonton episode terakhir bersama-sama. Jadi, bukankah lebih baik menontonnya di layar lebar? Di satu sisi, ini seperti menyaksikan pertumbuhan anak yang lahir dengan sakit perut. Sejujurnya, saat Anda menjadi pede, Anda bahkan mengalami banyak momen tidak mengenakan selama pesta penutupan. Sulit ketika wakil presiden, yang bahkan tidak peduli dengan lokasi syuting, datang untuk memberi penghormatan palsu. Dan meletakkan jika hanya wakil presiden yang datang. Jika dia membuat kelompok eksekutif bersamanya, mintalah lebih banyak kontribusi saja. Hei, apakah Anda kepala departemen? Bagaimana mungkin seorang anak selalu mencoba membuatkan rapat? Apakah teaternya sudah dipersiapkan? Saya sudah memesannya. Baiklah, aku mengerti. Kau boleh pergi. Aku akan mencoba berbicara baik-baik dengan wakil presiden. Kepala departemen drama yang benar-benar kelelahan menggelengkan kepalanya. Pada saat itu, Kim Jin meninggalkan ruangan, tetapi menjulurkan kepalanya kembali ke kantor dan bertanya, "Tuan, bagaimana dengan perjalanan kita ke Phuket? Anak ini sungguh..." Ketika kepala departemen memberi isyarat bahwa ia akan melempar plat namanya, Kim Jin segera menutup pintu. Namun, menurutnya itu tidak buruk juga. Hanya dengan melihatnya membela keluarganya agar mereka tidak merasa tidak nyaman, sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dengan seseorang seperti dia, departemen drama yang membosankan ini dapat berkembang. Di sisi Yongguk, terkadang orang tua bisa lebih bersemangat daripada anak-anaknya saat mempersiapkan pesta. Lagi pula, mereka tidak ingin anak mereka terlihat buruk di depan orang lain. Itulah yang terjadi saat ini. CEO, apa semua ini? Ya, Yongguk menerima panggilan tak terduga untuk pergi ke agensi. Namun, begitu dia memasuki kantor CEO, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak membelalakan matanya. Itu seperti cuplikan kecil dari toko pakaian dengan berbagai pakaian yang dipajang di mana-mana. CEO Kim Song-hwan menjulurkan lidahnya dan berkata, "Kau tahu apa itu? Itu semua adalah hasil kerja Pak Suyong." "Kakak, ya, aku bawa semuanya. Aku tidak bisa menghilangkan perasaan tidak enak ini. Apakah kamu berencana untuk memakai seragam pakaian pesta penutup?" Pada saat itu, aktris Pak Suyong muncul di antara pakaian yang dipamerkan. Pesta penutup bukanlah upacara penghargaan. Jadi apa masalahnya dengan pakaian kasual? Pak Suyong tampak gelisah saat dia terus menatap Yongguk dalam seragam sekolah. Matanya menyipit seolah hendak mengomel. "Lihat, Yongguk, apakah kamu akan pakai seragam sekolah lagi? Anak ini sudah bintangi berapa iklan dan drama yang sukses. Jadi bukan seperti dia tidak punya uang, tapi dia selalu pakai baju yang sama. CEO, apa kamu tidak menerima sponsor untuknya? Aku yakin pasti ada banyak." Ya, sponsorship adalah kata yang tidak begitu Yongguk sukai. Setelah membangun hubungan yang kuat dengan penata gaya dan manajer saat memainkan peran kecil di kehidupan sebelumnya, dia sangat memahami ekologi sponsorship. Jangkauan sponsorship selebriti berada di luar imajinasi orang biasa. Sponsorship dimulai dengan pakaian dan aksesoris yang terkadang meluas dan perawatan kulit, perawatan kecantikan, dan bahkan rumah. Apakah itu penting? Pak Suyong, kantorku bukan teman bermain. Apa yang akan kulakukan jika kau terus menerobos masuk seperti ini? Jika Yongguk ingin membeli pakaian, dia pasti akan pergi ke Toserba. Mengapa kau menjadikan kantorku sebagai Toserba? Aku bisa saja menaruhnya di ruang rapat. CEO, akhirnya kau mengatakan sesuatu yang benar. Apa kau tahu seberapa populernya Yongguk? Itu mungkin terjadi saat ia masih menjadi aktor cilik. Tapi sekarang, jika aku membawanya ke sebuah departemen store, semua orang di sana akan berkerumun, membuatnya sulit untuk melatihkan diri. Apalagi berbelanja, berhentilah memikirkan perasaan hal-hal lain, dan tolong perhatikan pakaiannya. Kau masih belum menemukan penata gaya untuknya, bukan? Ya, tapi karena Yongguk bilang dia tidak membutuhkannya, aku...
Lihat, aku tahu akan seperti ini. Kalian berdua hanya peduli dengan naskah. Orang mungkin berpikir kalian satu-satunya yang berkecimpung di dunia ini. Di dunia seni. Aku juga tidak main-main. Aku baru saja selesai syuting film di pegunungan selama 4 bulan. Dulu kalian bilang aku yang terbaik, tapi sekarang kalian hanya peduli dengan Yongguk. Kalau aku diabaikan seperti ini lagi, aku akan pergi ke tempat lain. Kenapa kamu seperti itu, Pak Suyong? Kamu tahu kan kalau aku selalu memikirkanmu. Aku tidak tahu. Seo Kim Song Han menunjukkan ekspresi malu. Bagaimana dia bisa menang melawan Pak Suyong dengan kata-kata. Dia melanjutkan tanpa terlihat lelah. Kamu juga, Jang Yongguk. Kamu juga. Kamu berencana memakai seragam atau baju yang sudah kamu pakai lagi, bukan? Mendengar itu, Yongguk terkejut karena aura yang dikeluarkan Pak Suyong. Kemudian, Pak Suyong melanjutkan lagi. Aku tidak akan diam saja dan membiarkan hal itu terjadi. Aku akan memperbaikimu dari awal hingga akhir. Entah sudah berapa kali, Yongguk disuruh gonta-ganti baju untuk dia pakai di pesta penutupan nanti. CEO bertepuk tangan melihat Yongguk dan merasa keren, sedangkan Pak Suyong dengan tangan di dagunya. Anak ini tumbuh begitu cepat dan sekarang dia terlihat cocok mengenakan semua setelan. Dengan mengambil salah satu pakaian, Pak Suyong menambahkan lagi. Kali ini coba yang ini juga bagus loh. Yongguk dengan sedikit tertekan. Nuna, apa Nuna ingin aku mencoba semua baju yang Nuna bawa? Ya iyalah, pakai nanya lagi. Dan Yongguk pun pasrah menerima hasilnya. Ngomong-ngomong, Yongguk, apa kamu dan Seo Min Hye berpacaran atau semacamnya? Ngomong kosong macam apa yang sedang Nuna bicarakan? Kalau lihat dari reaksinya, kurasa tidak. Sang Jiang Nim, apakah Anda tahu kalau ada rumor aneh yang sedang menyebar di kalangan para awak media akhir-akhir ini? Hah? Rumor apa itu? Ya, bahwa Seo Min Hye telah menyatakan perasaan kepada Yongguk. Rekan-rekan aktisku juga sangat tertarik pada Yongguk. Yongguk, kau ingat janji kita bukan? Jangan berkencan sampai kau masuk kuliah ya. Dalam hati Yongguk, dia mengatakan bahwa kapan ada janji woi. Tapi dia tidak berani mengatakannya. Jadi dia pun menjawab. Tidak perlu khawatir Nuna, tapi kenapa Nuna membuat keributan besar? Siapapun akan mengira kalau Nuna adalah ibuku. Ya, saat kamu masih kecil, kamu selalu mengikutiku, memanggilku ibu. Sepanjang karir aktingku, kamu adalah aktor cilik pertama yang terakhir dan pernah memanggilku ibu dan mengikutiku. Bisakah aku mengungkapkannya nanti saat aku tampil di acara Terrestrial? Aku melihat aktor Jang Song Jong Seok untuk membicarakanmu. Ceritanya cukup menarik, bukan? Ah, kenapa membahasnya lagi? Lagi pula, selalu saja ada berita buruk jika itu disebutkan. Tatapan CEO Kim Song Han penuh kasih sayang, seolah-olah ia adalah orang tua yang sedang menatap anak-anaknya. Meskipun mereka masih kecil, mereka saling mendukung untuk hal-hal yang sulit untuk diatasi. Bukankah ini dunia ideal yang selalu diimpikan untuk agensinya? Tempat di mana hubungan tidak dililit pikiran kalkulatif dan uang, tetapi tempat orang-orang bertindak seperti keluarga, terikat bersama dan ikatan emosional yang kuat. Nuna, apakah semua pakaian ini pinjaman? Apa maksudmu? Di mana aku bisa meminjam semua ini? Aku sudah membeli semuanya. Tentu saja biayanya akan dibebankan kepada CEO. Itulah sebabnya aku meletakkan pakaian-pakaian ini di kantornya dan bukan di ruang rapat. Wajah CEO Kim Song Han yang tadinya penuh tawa dan kebahagiaan tiba-tiba menjadi pucat saat itu. Pak Suyong memang punya andil besar dalam hal ini. Beberapa saat telah berlalu. Pesta penutupan. Pesta penutup yacht diadakan di sebuah teater yang cukup unik. Stasiun penyiaran telah menyewa teater tersebut dengan maksud untuk menonton episode terakhir bersama-sama. Dari sudut pandang manapun, ide cemerlang ini pasti muncul dari kepala PD Kim Jin. Saat Yongguk turun dari mobil, wartawan saling berteriak, "Tuan Yang Yongguk, silakan lihat ke arah sini." Ya, ada kerumunan orang dan wartawan, mirip dengan pemutaran perdana. Yongguk berjalan, lalu melihat ke arah papan film yang ada di depannya. Dia pun baru kepikiran, apakah dia dulu pernah menghadiri pesta penutupan di bioskop seperti ini. Setelah mengambil gambar di jalur foto dan memasuki teater, PD Kim Jin dan penulis Wang Sugyong menyambut Yongguk. PD, bagaimana menurutmu untuk menggunakan teater sebagai lokasi pesta penutup? Apakah kepala departemen dengan mudah memberikan izinnya? Lebih umum perlu menyewa aula konversi sehingga kita bisa mengobrol dengan wartawan, bukan? Yongguk, saat ini aku adalah orang paling populer departemen drama kita. Aku punya banyak kemampuan. Dan mengapa aku harus merusak suasana pesta penutup? Bahkan tidak cukup bagi kita untuk merayakannya bersama. Para reporter akan menutupnya dengan sesi foto. Kita akan berada di teater untuk babak pertama, dan untuk babak kedua kita akan pergi ke restoran barbecue yang mahal. Hahaha. Benarkah kamu mendapatkan izin? Tentu saja, awalnya saya ditolak, tapi siapa saya?
Saya terus maju tanpa syarat. Manfaatkan kualitas saya. Anda harus memanfaatkannya sebaik-baiknya saat Anda sukses, bukan? Siapa tahu kapan saya akan mengalami hari seperti ini lagi. PD Kim Jin yang licik menjelaskan semuanya dengan senyum licik. Penulis uang, apakah Anda melihat artikel dari konversi pers? Tentu saja, Yongguk tampak hebat dalam balutan pakaian pendeta. Sulit untuk menemukan seorang yang cocok dengan jubah hitamnya. Yongguk, kamu benar-benar yang terbaik. Penulis uang terima kasih telah mengatakan itu. Dengan kepala menjulur, PD Kim Jin ikut nimbrung. Saya merasakan hal ini setiap kali kami syuting, tetapi Yongguk terlihat luar biasa di kamera. Itulah sebabnya saya tidak bisa menahan rasa sesal. Akan sangat bagus jika kita bisa bekerja sama dalam proyek lain. Bukankah kita sudah membahasnya, PD? Penulis uang juga menambahkan, PD Kim tidak pernah puas ya. Lihat dia sekarang, dia berdoa setiap pagi agar ratingnya melebihi 40%. Dan dia bahkan tidak punya agama. Itu bukan hanya keinginanku, itu keinginan seluruh departemen drama. Rating penonton tertinggi untuk kategori remaja sejauh ini adalah 38,7%. Sebuah pencapaian yang luar biasa bagi drama remaja untuk mencapai angka itu. Tetapi keserakan manusia tidak mengenal batas. Semakin tinggi angka yang dicapai, semakin besar keinginan untuk mendapatkan angka yang lebih tinggi lagi. Pokoknya, berada di depan pria berhidung mancung itu membuat telinga Yongguk perih. Tepat saat aktris Seo Min Hye tiba di teater, PD Kim Jin melesat ke arahnya seperti anak panah. Sekarang rasanya mereka bisa bernapas sedikit. Saat itulah penulis Wang Sugyeon menatap Yongguk dan menambahkan dengan lembut. Saya bersyukur bahkan dengan tingkat keberhasilan ini. Sejujurnya, ketika saya memilih SMA sebagai tema, saya tidak menyangka akan muncul karakter seperti cinta pertama bangsa ini. Itu adalah pertemuan yang menentukan apakah saya benar, Yongguk. Wang Sugyeong mengenang saat-saat ia mengunjungi alma maternya. Siapa yang mengira bahwa anak laki-laki jangkung yang menghalangi bola basket yang masuk dan menjadi tokoh utama dalam naskahnya. Selain itu, ia sangat gembira mengetahui bahwa anak laki-laki itu adalah seorang aktor cilik. Rasanya seperti takdir. Tentu saja, aku tidak pernah menyangka bahwa orang yang kutemui saat itu adalah penulis uang. Tak lama kemudian, kru film dan para aktor menduduki tempat duduk mereka di ruang pemutaran. Ini adalah pertama kalinya yang menonton drama di layar lebar. Karena ini adalah episode terakhir, karakter mereka tidak lagi mengenakan seragam sekolah. Kim Do Jin, yaitu Jang Yongguk, akhirnya masuk akademi militer untuk mengejar mimpinya. Saat seorang gadis sedang berjalan, dan ketika Do Jin yang mengenakan seragam akademi militernya muncul di hadapan cinta sejatinya, seorang gadis, yaitu Seo Min Hye yang masih memegang teguh gairah masa mudanya. Drama ini ditutup dengan reuni Do Jin yang mengenakan seragam militer dan gadis kampus Seo Min Hye di bawah sinar matahari yang hangat. Seperti kembalinya musim semi. Gadis itu berlari ke arah Do Jin, lalu memeluknya dengan erat tanpa ingin melepaskannya lagi. Episode terakhir telah berakhir, tetapi semua orang tampak masih tidak dapat dengan mudah melepaskan diri dari emosi yang masih ada. Panggung pun bergemuruh. Penulis Wang Sugyeong sangat gembira melihat dunia idealnya terungkap di layar. Penulis Wang menatap Do Jin, lalu berkata, seperti yang terjadi pada semua orang, di mana ada perpisahan, di situ juga ada pertemuan. Benar kan? Mendengar itu, Yongguk menoleh ke arah penulis Wang. Penulis Wang tersenyum lalu menambahkan, ini mungkin terakhir kalinya kita bertemu. Tapi aku masih berharap kelak kita akan bisa bertemu lagi, layaknya Do Jin dan Jisoo yang bertemu lagi di drama ini. Yot. Awalnya aku bertanya-tanya, apakah kamu akan cocok untuk peran pendeta karena kamu masih mahasiswa. Tapi tahukah kamu, semua kekhawatiranku lenyap saat aku melihatmu hari ini. Aku akan selalu mendukungmu, aktor Jang Yongguk. Yongguk pun menungguk dan mengatakan terima kasih. Setelah itu, di hari seperti ini, kita harus mendengarkan pikiran para tokoh utama, bukan? PD Kim Jin meraih mikrofon dan naik ke atas panggung, bertingkah seperti seorang pembawa acara. Ia bahkan memanggil Yongguk. Ketika Yongguk akhirnya melangkah ke atas panggung, dia dapat melihat kru film dan para aktor memenuhi teater. Suasana sekolah yang menyegarkan dan adegan-adegan syuting di masa lalu masih terbayang jelas dalam ingatan Yongguk saat dia memandang masing-masing anggota kru. Lalu dia mengatakan, saya memiliki banyak kenangan indah dalam syuting ini. Bagi saya yang mengambil peran utama untuk pertama kalinya, saya benar-benar terima kasih kepada PD Kim Jin, para sutradara dan penulis Wang Sugyeong yang telah merawat saya dalam banyak hal. Ada banyak orang lain yang ingin saya ucapkan terima kasih, tetapi sulit untuk menyebutkan semuanya satu persatu. Terima kasih sekali lagi, karena di mana ada perpisahan, di situ juga ada pertemuan. Karena kita berkumpul di bawah nama Yot,
Meskipun dramanya sudah berakhir, saya menantikan hari di mana kita bertemu lagi suatu hari nanti. Terakhir, saya ingin mengatakan satu hal lagi. Ya, dulu, saat berkeliling lokasi syuting, Yongguk sering melihat aktor yang nganja. Kebanyakan dari mereka meraih popularitas besar di dunia masih muda. Tetapi tentu saja mereka tidak bertahan lama. Ada banyak tangan tak kasat mata yang terlihat dalam pembuatan drama. Dari kepala editor yang bahkan tidak pernah Yongguk lihat langsung, hingga anggota termuda tim properti. Keringat mereka menciptakan gambar yang disukai semua orang. Itulah sebabnya Yongguk tidak boleh melupakan usaha mereka. Kemudian ucapan terakhir Yongguk pun diucapkan, yaitu, "Yot, ada, karena kalian semua ada di dalamnya."